Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan pagi ini insyaallah ta'ala kita akan melanjutkan pembahasan kita dari kitab At-Tafsir Muyassar Surah Al-Baqarah, dan terakhir kita sedang membahas kisah Bani Israel ya, ketika diperintah untuk menyembelih sapi. Nah, kemarin kita sampai ini ya, ayat yang ke-69, berarti sekarang ayat yang ke-70. Udah habis. Baik, silakan baca. Umi Ida ya. Ya Ustadz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qalu du'u lana rabbaka yubayyin lana ma hi. Innal baqara tashabaha alaina wa inna insya'allahu lamuhtadun. Mereka berkata, berdoalah bagi kami kepada Tuhanmu agar dia menjelaskan kepada kami apa sapi betina itu. Sesungguhnya sapi itu masih samar bagi kami. Dan sesungguhnya kami jika Allah menghendaki niscaya akan mendapat petunjuk. Baik, ya Rab. Qalu fi'il madi, fa'ilnya al-wawu, ud'u fi'il amr, fa'ilnya anta, dalam hal ini Musa, kemudian Nabi Musa, lana jar majrur, rabbaka robbe maf'ulun bih, al-kafu mudhof ilaih. Kemudian yubayyin ini fi'il mudhari majazum sebagai jawab fi'il jawab syarat. Nah. Kemudian lana ini jar majrur, ma mubtada isim mausul sebagai isim istifham sebagai mubtada, hiya khobarnya, inna harfu taukid wa nasbin, al-baqara ini adalah isim inna, tasabaha ini fi'il madi, fa'ilnya anta ya Ustaz. Kemudian alaina jar majrur. Tasyabaha ini fi'il madi, fa'ilnya apa? Anta. Enggak, Kemudian ya. Fi'il madi itu kalau anta tasyabahta, ini tasyabaha aja. Tasabaha fi'il madi, fa'ilnya fa'ilnya kami ya, fa'ilnya bukan kami ya, fa'ilnya antum. Yang samar itu kan sapinya kan? Oh sapi, oh ya, afwan, ya benar. Fa'ilnya berarti hiya ya Ustadz ya. Kemudian alaina ini jar majrur. Tadi afwan, tasabaha sebagai khobar inna, alaina jar majrur. Wa inna al-waw harfu atof, inna harfu taukid wa nasbin, na sebagai isim inna, in ini harfu sartin, kemudian sya'a ini fi'il madi, kemudian awahu lafzu jalalah sebagai fa'il, alamu sebagai harfu taukid, harfu taukid ya. Harfu taukid, muhtaduna sebagai muhtaduna ini sebagai ini maf'ulun bih ya Ustaz ya. Bukan ya? Ya maf'ulun bih ya Ustaz. Bukan ya? Kan inna la muhtadun itu. Oh, sebagai afwan. Berarti ini sebagai ini ya Ustaz, sebagai
Khobar. Supaya khobar inna. Nah. Tafsirnya, qala banu Israila li Musa ud'u lana rabbaka yuwaddih lana sifatin ukhra ghayra ma sabaqa li'annal baqara bihadihil sifati kasirun fastabaha alaina mada tahtaru wa innana Mada nakhtaru. mada nahtaru wa innana insya'allahu lamuhtaduna ila baqaratil ma'muri bidabhiha. Bani Israel telah berkata kepada Musa, berdoalah untuk kami kepada Tuhanmu untuk menjelaskan sifat-sifat yang lain selain yang telah disifatkan. Karena sapi dengan sifat-sifat ini banyak dan itu meragukan bagi kami untuk memilihnya. Dan sesungguhnya kami atas kehendak Allah adalah orang yang akan mendapat petunjuk kepada sapi yang diperintahkan untuk penyembelihannya. Baik, barakallahu fiik wa jazakillahu khairan. Wa fika barakallahu Ustaz wa iyaka. طيب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون. Mereka, yaitu Bani Israel, berkata, berdoalah untuk kami kepada Rabb-Mu agar menjelaskan kepada kami bagaimana sifat dari sapi itu. Padahal sebelumnya sudah dijelaskan bahwasanya perintah awalnya adalah Allah memerintahkan kepada mereka untuk menyembelih sapi. Bentuk sapinya adalah umum, terserah. Pokoknya malah membuat mereka sendiri. Awalnya dijelaskan bahwasanya sapinya tidak terlalu tua, tidak terlalu muda, pertengahan antara tua dan muda. Atau remaja lah. Lalu kemudian bukannya langsung mencari sapi yang punya kriteria seperti ya gambaran tersebut, ternyata mereka tanya lagi, warnanya apa? Akhirnya dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, warnanya adalah kuning keemasan, yang menyenangkan siapa saja yang melihatnya. Tentu dengan syarat semacam ini, maka lebih sedikit lagi ya sapi yang bisa ditemukan dengan kriteria seperti ini. Karena semakin spesifik, maka semakin sulit mencarinya. Sudah diberi syarat, tidak terlalu tua, tidak terlalu muda, kemudian warnanya kuning keemasan, ternyata mereka masih nanya lagi. Ya, innal baqara tasyabaha alaina, sesungguhnya sapi itu masih samar bagi kami. Padahal ini jelas banget. Perintahnya sudah sangat jelas. Mereka sendirilah yang ya berbuat ulah. Ini menunjukkan pembangkangan mereka terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi ini menunjukkan bahwasanya Bani Israel itu ketika datang perintah dari Allah Subhanahu wa taala, mereka ya tidak mau langsung mengerjakannya. Mereka mengulur-ulur waktu ya. Sehingga akhirnya itu menyulitkan mereka sendiri. Inna insya'allahu lamuhtadun. Dan sesungguhnya ya jika Allah menghendaki kami akan memperoleh petunjuk. Dari sini kita tahu bahwasanya memang orang Bani Israil atau Yahudi ini ya sifatnya seperti ini. Ada perintah bukannya langsung dikerjain, ya malah banyak bertanya yang jawabannya malah menyusahkan mereka sendiri. Dan kita lihat ya, akhirnya pada ayat yang ke-71 nanti kita akan baca bahwasanya ya syaratnya lebih berat lagi ya, karena mereka masih terus bertanya. Baik, kita minta. Ayo, Faisal baca.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qala innahu yaqulu innaha baqaratul la dalulun tuthirul arda wa la tasqil har musallamatul la syiyata fiha. Qalul ana ji'ta bil haqqi fadhabahuha wa ma kadu yaf'alun. Dan mereka berkata, dia berkata, sungguhnya dianya itu Musa ya? Musa ya, sungguhnya Allah berfirman, sungguhnya sapi itu ada yang belum pernah dipakai untuk membajak tanah dan tidak mengairi tanaman. Sehat dan tanpa syiata, betul. Syah itu kayak semacam apa sih? Jadi kalau sapi itu kan kadang ada warna yang ada titik-titiknya gitu. Belang-belang gitu. Belang-belang gitu. Dan tidak belang. Mereka berkata, sekarang kamu telah mendatangkan dengan benar. Maka mereka menyembelihnya. Dan wa makadu, mereka hampir tidak melakukannya. Yeah. Qala fi'il madi, fa'ilnya kembali ke Musa. Inna harfu taukid wa nasbin, hu isim inna, yaqulu fi'il mudhari, fa'ilnya wawu sebagai khabar inna harfu taukid wa nasbin, ha isim inna, baqaratun khabar inna, la harfu nafyin, dalulun naat ya. Naat. Tusiru fi'il madi, tusiru fi'il mudhari. Fi'il mudhari, fa'ilnya ke dia, ke Baqarah tadi, al-ardo maf'ulun bihi, wa harfu atfin, la harfu nafi, taski fi'il mudhari, fa'ilnya ke Baqarah tadi, harsa maf'ulun bihi, musallamatun naat ya. Ya. La di sini apa? Ini namanya nafiatul jinsi. Oh iya, nafiatul jinsi, siatanya isim ya, lah. Kalau ada nafiatul jinsi berarti kan setelahnya isimnya kan? Isim lah. Fiha jar majrur, qalu fi'il madi, fa'ilnya wawu, al-an apa? Al-an itu zorof. Oh, zorof, jita fi'il madi, fa'ilnya ta, fil haqqi jar majrur, fa jawab syarti, harfu jawab, zabahu fi'il madi, fa'ilnya wawu, ha maf'ul bihi, wa harfu atfin, maknya harfu nafi, kadu fi'il madi ya. Yang mana kadu? Ya, kadu itu dia temannya apa? Kanen. Hah? Teman kanak. Bukan ya.
Kadu fi'il madi itu wawunya apa ya? Fa'ilnya yaf'alun, fi'il mudhari fa'ilnya wawu. Baik ya. Itu tafsirnya. Akhirnya qala lahum Musa innallaha yaqulu innaha baqaratun ghairu madlilatin lil amali fi firasatil ardi liziraati wa ghairu muaddatin lisaki minas saqiyati wa khaliyatin minal uyubi jami'aha wa laysa fiha alamatun min launin ghairu launin jildiha Min launin ghairi launi jildiha. ghairi launi jildiha. Qalu al-ana ji'ta bihaqiqati wasfil baqarati fattarru ila dabhiha ba'da tulil murawwighati wa qad Murawwaghati. murawwighati wa qad qarabu alla yaf'alu dzalika li'inadihim wa hakadha syaddadu wa syaddadallahu alaihim. Musa berkata pada mereka, sungguhnya Allah berfirman, sungguhnya sapi betina itu tidak cacat ya. Yang mana? Tidak dipekerjakan. Ya. Untuk bekerja dalam membajak tanah untuk menanam dan tidak muaddada apa Zat? Itu tidak dipersiapkan. Tidak bersiap. Oh iya, tidak dipersiapkan untuk menyirami dari asaqiyah apa Zat? Ya, tumbuh-tumbuhan gitu. Tanaman. Tanaman. Dan hilang dari Bukan hilang, terbebas. Terbebas dari cacat ya. Nah, Semuanya. Dan tidak dalamnya tanda dari warna selain warna kulitnya. ya karena kulitnya kan kuning kemasan ya, semuanya harus kuning. Nggak boleh ada topel hitamnya, putihnya. Mereka berkata, sekarang barulah kamu mendatangkan dengan benar sifat sapi betina itu. Faktor apa yang Maka mereka pun kesulitan. Kesulitan dalam menyembelihnya setelah lama murawagoh. Ya setelah ini setelah banyak melakukan penguluran waktu gitu ya. Dan hampir saja mereka hampir saja mereka tidak melakukan itu karena keras kepala ya. Iya. Karena pembangkangan mereka. Iya. Begitulah mereka syaddadu apa itu? Syaddadu itu artinya mereka menarik ulur gitu. Menarik ulur waktunya. Maka Allah atau mempersulit. Begitulah mereka mempersulit, maka Allah mempersulit pada mereka. Baik ya, barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Barakallahu iyyaka. Baik.
Qala innahu yaqulu innaha baqaratun la dalulu tusirul arda wa la taskil harth musallamatun la syiyata fiha. Musa berkata, sesungguhnya Allah berfirman bahwa sapinya itu la dalulun, maksudnya bukan sapi rendahan. Dalul dari kata dul ya. Tusirul arda, ya, yang membajak tanah. Artinya bukan sapi yang biasa digunakan petani untuk membajak sawah. Kan sapi yang seperti ini sapi biasa namanya. Tapi yang diminta adalah sapi elit ya. Sapi yang memang benar-benar dirawat dan tidak pernah dipakai untuk membajak sawah. Wala taskil has, dan tidak pula digunakan untuk mengairi ya ladang ya atau tanam-tanaman. Musallamatun, ya, musallama ini artinya sapinya harus selamat dari semua bentuk cacat. Ya, kupingnya harus tanpa cacat, kakinya, jalannya harus tanpa cacat. Semuanya harus tanpa cacat. La syiyata fiha. Tidak ada belang padanya. Artinya ya, karena sebelumnya sudah diminta warnanya adalah kuning, ya kuning yang sangat kuning atau kuning keemasan, maka tidak boleh ada warna lain selain warna kuning. Jadi nggak boleh ada belang hitamnya atau belang putihnya. Qalul ana ji'ta bil haqq. Kemudian setelah Nabi Musa alaihissalam menjelaskan kriteria selanjutnya dari sapi, yang mereka mengatakan, al-ana ji'ta bil haqq. Sekarang kamu telah mendatangkan hakikat. Ya, barulah orang Bani Israel ini ya mengatakan, oh ya, cukup sudah syaratnya. Karena dengan syarat seperti ini, jelas makin menyusahkan mereka mencarinya. Bayangkan yang awalnya diminta untuk menyembelih sapi, bebas sapi seperti apa aja, tapi mereka malah nanya, sapinya yang kayak gimana? Akhirnya dijelaskan. Tidak terlalu tua, tidak terlalu muda. Bukannya langsung cari sapi yang tidak terlalu tua, tidak terlalu muda, ini kan mudah nyarinya. Tapi mereka nanya, warnanya apa? Akhirnya dijawab, warnanya kuning keemasan. Maka lebih sempit lagi, lebih sedikit lagi sapi dengan kriteria semacam ini. Tapi ternyata mereka nggak juga berhenti, nanya lagi. Mereka bilang, innal baqara tasyabaha alaina. Sesungguhnya sapinya masih samar bagi kami. Padahal bagi orang beriman ini sudah sangat jelas perintahnya. Akhirnya mereka diberikan syarat tambahan yang sangat memberatkan mereka. Yang pertama, sapinya harus sapi elit ya, bukan zalul, bukan sapi rendahan yang digunakan untuk membajak sawah atau mengairi ya lahan pertanian. Kemudian sapinya nggak boleh ada cacatnya. Kemudian sapinya nggak boleh ada belangnya. Ini tentu syarat-syarat yang membuat mereka kesulitan. Ya. Makanya di sini dikatakan di penutup ayatnya, fadzabahuha wa ma kadu yaf'alun. Maka mereka pun menyembelihnya dan hampir saja mereka tidak dapat melakukannya. Nah, kada ini dia termasuk temannya Kana. Ya, meskipun memang bukan temannya langsung, dalam arti kan kalau kita membaca Jurmi itu kan temannya Kana, wahya Kana, wa amsa, wa asbaha, wa adha, wa dhalla, wa bata, wa sara, wa laysa, wa mazala, wa man fakka, wa ma fati'a, wa ma bariha, wa ma dama, wa ma tasarrafa minha. Nggak ada kada di situ, karena memang kada ini spesial ya. Kada ini mengikuti Kana, tapi ciri khas dari kada ini khabarnya itu berupa fiil ya. Makanya di sini wa makadu yaf'alun. Jadi kadu ini wawunya adalah isimnya kada, yaf'alun nanti jumlahnya sebagai khabarnya kadu. Kemarin kita udah bahas ya di awal-awal ya sekitar ayat-ayat 20-an ya. Yakadul barku yakhtafu absarahum. Ya, di situ yakadu temannya kana. Al-ardu sebagai isimnya, yakhtafu jumlahnya sebagai khabarnya. Ini ciri khas dari kada. Temannya kana, tapi ciri khasnya adalah khabarnya selalu dalam bentuk jumlah fi'liyah. Nah, baik. Kita lanjutkan ayat yang ke-72. Silakan Bu Dahyalis. Ya, Ustaz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idz qataltum nafsan faddaratum fiha. Faddara, dipanjangin Bu, faddaratum fiha.
wa idh qataltum nafsan faddaratum fiha wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun. Dan ketika ingatlah ketika kalian membunuh seseorang, lalu kalian saling bersembunyi tentang hal tersebut. Dan Allah membukakan apa yang kalian sembunyikan. Harfu istisnaf idzaraf qataltum fi'lun madi, tum sebagai fa'il, nafsan maf'ulun bihi, fa harfu atfin, iddara fi'lun madi, tum sebagai fa'ilnya, fiha jar majrur, wa harfu atfin, Allahu sebagai fa'il, mukhrijum apa ya Ustaz? Allahu fa'il, mana fi'ilnya Bu? Kan di depan itu. Mubtada ya. Mubtada. Allah mubtada, mukhrijum khobar Ustaz. Iya. Mukhrijum khobar, Apa kira-kira? Allah mengeluarkan apa yang kalian sembunyikan. Mubtada Ustaz. Masa mubtada begitu? Allah mengeluarkan apa yang kalian sembunyikan. Apa? Naat. Masa naat dari mana? Kuntum. Allah mengeluarkan apa yang kalian sembunyikan. Berarti ini maf'ul bi ya? Maf'ul bi dari mana? Dari mukhrijun. Mukhrijun ini kan bentuknya isim fa'il ya. Nah, dia isim fa'il yang beramal amalan fi'il. Begitu. Berarti maf'ul bi sebagai maf'ulun bihi, kuntum fi'il madi nakis, tum sebagai fa'ilnya, taktumun ini fi'il mudhari sebagai khobar kana. Wawunya fa'ilnya ya. Wawunya fa'ilnya. Ya, baca tafsirnya. 72. Wazkuru idza qataltum nafsan fanaza'tum. Itu bukan idza Bu, iz. Wazkuru idza qataltum nafsan fanaza'tum bi sya'niha. Kullu yadfa'u an nafsihi. Kullun yadfa'u an nafsihi tuhmatul qatli. Tuhmatul qatli. Wallahu mukhrijum ma kuntum tukhfuna min qatlil qatili. Jadi tuhmata ya maf'ul bi ya. Bukan tuhmati. Tadi yang kulun yadfa'u an nafsi tuhmatal qatli. Tuhmatal qatli. Nah. Tuh apa tuh, Ustaz? Hah? Tuh apa tuh? Tuhmata. Tuhmatal qatli. Waskuru, dan ingatlah ketika kalian membunuh seseorang, maka kalian berselisih dalam masalah ini. Kulun setiap orang menolak dirinya sendiri, apa menghindari Ustaz ya? Apa ya? Menghindari. Ya, membela, maksudnya setiap orang itu membela dirinya dari tuduhan pembunuhan tersebut. Setiap orang itu membela dirinya dari tuduhan pembunuhan, dan Allah menyingkap apa yang kalian sembunyikan dari pembunuhan terhadap orang yang dibunuh. Iya, dari pembunuhan orang yang terbunuh. Taib ya. Barakallahu fiik wa jazakillahu khairan. Wa fika jazakallahu. Tadi taib.
Wa idh qataltum nafsan fadara'tum fiha wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun. Dan ingatlah ketika kalian membunuh seseorang, maka kalian pun berdebat tentangnya, berselisih tentangnya. Tentang siapa pembunuhnya. Wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun. Dan Allah pun mengeluarkan apa yang kalian sembunyikan. Allah menampakkan apa yang kalian sembunyikan. Seperti yang sudah dijelaskan kemarin, bahwasanya yang menyebabkan ya Bani Israel diminta untuk menyembelih seekor sapi adalah karena mereka berkonsultasi kepada Nabi Musa. Mereka meminta petunjuk kepada Nabi Musa karena telah terjadi sebuah kasus pembunuhan yang mereka nggak tahu siapa pembunuhnya. Dan mereka ingin menuntut keadilan ya terhadap sang pembunuh. Maka Nabi Musa alaihissalam ya meminta petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah pun memerintahkan Bani Israel untuk menyembelih sapi. Jadi syarat supaya mereka mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, mereka harus menyembelih sapi. Di antara hikmah kenapa yang diminta untuk disembelih adalah sapi, karena ini untuk menghancurkan sisa-sisa keyakinan mereka. Karena dalam kisah yang sebelumnya kita sudah membaca ketika Nabi Musa alaihissalam ya menjauh dari Bani Israel pergi untuk menerima Taurat selama 40 hari, mereka malah menyembah patung anak sapi. Dan ini merupakan bentuk kezaliman yang paling besar, yaitu kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hikmah dari dimintanya mereka untuk menyembelih sapi adalah untuk menafikan dan membersihkan sisa-sisa keyakinan mereka dan untuk meruntuhkan pengagungan mereka kepada sapi, ya, seperti itu. Maka di sini dijelaskan bahwasanya ya semuanya itu dilakukan untuk mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala siapa ya yang telah membunuh orang tersebut. Wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun. Dan Allah mengeluarkan ya apa yang kalian sembunyikan. Allah menampakkan apa yang kalian sembunyikan. Karena Allah Maha tahu, ya. Allah Maha tahu. Baik, kita baca ayat selanjutnya karena ini masih berkaitan ya cerita bagaimana akhirnya pembunuh itu diketahui. Baik. Nah, kita minta Pak Edi ya. Ya, sahabat. Ya, silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Faqulnat ribuhu bi ba'dhiha. Kadzalika yuhyillahul mauta wa yuriikum ayatihi la'allakum ta'qilun. Faqulna maka kami berkata, pukullah dengan tongkatmu. Bukan tongkat. Jadi pukullah dengannya, maksudnya dengan daging. Dengan bagian sapi ya, dengan bagian sapi yang disembelih tadi. Ya. Pukullah dengan bagian sapi yang tadi. Kadzalika yuhyillahul mauta, yang demikian itu Allah telah menghidupkan yang mati. Yurikumul ayati, dia menunjukkan kepada kalian tanda-tandanya la'allakum ta'qilun, agar kalian berpikir. Berpikir ya. Iya, berpikir. Terus Fa huruf ataf, kulna fi'il madhi, nanya sebagai fa'il, idribu fi'il mudhari, fi'il amr, domirnya antum. Bukan domir ya Pak, wawunya fa'ilnya gitu. Fa'ilnya antum. Fa'ilnya wawu. Oh iya ya Pak. Fa'ilnya wawu ya. Hu sebagai maf'ul bi. Ha ya, kalau satu huruf itu dibaca. Al-ha'u sebagai maf'ul bi. Al-ha sebagai maf'ul bi. Ba'dhiya jar majrur. Hanya sebagai Sudah pilih ya. Baik. Kadzalika ka huruf jar, dalika isim isyara, yuhyillahu yuhyi sebagai yuhyi fi'il madhi, Allahu fa'il. Yuhyi fi'il mudhari ya. Yuhyi fi'il mudhari, Allahu adalah
fa'il, al-mauta maf'ul binya, wa atof, yurikum, yuri fi'il mudhari', Fa'ilnya Allah ya. fa'ilnya Allah, kum maf'ul bi, ayatihi, ayatihi, ayat sebagai maf'ul bi. Yang kedua ya. Yang kedua, hi untuk Jangan ini Pak, al-ha'u. al-ha'u ya Mas. Al-ha'u sebagai mudhof ilaih. La allakum, la Allah adalah Harfut taroji. harfun taroji. Kum sebagai isimnya. Ta'kiluna fi'il mudhari'. Fa'ilnya wawu. Posisinya sebagai la'alakum. Ini ya Pak. Khobar la'ala Pak. Bukan. Iya, ta'kilun jumlahnya sebagai khobarnya la'ala. Jumlah ta'kilun sebagai khobarnya la'ala. Tafsirnya fakulnat ribul Qatida. bijuz'i min hadihil baqarah. Bijuz'in. Apa? Bijuz'in. Bijuz'in min hadihil baqaratil madbuhati fa innallaha sayab asuha hayyan wa yukhbiru Ini Pak, ini Bapak, saya ba'asuhu hayyan. sayab asuhu hayyan wa yukhbirukum wa yukhbirukum an qatilahu. An qatili dong kan majrur. Oh ya, maaf. Angkotilihi fadorobuhu bi ba'diha fa'ahyahu wahu fa'ahbaro qatilihi kadalika yuhyillahul mauta yaumal qiyamati wa yurikum bi ya Bani Israel mu'jizatihil dalalata ala Mu'jizatihi ad-dalata. mu'jizatihil ad-dalalata ala kamali ala kamali qudratihi Qudratihi. Qudratihi ta'ala. Laki Likai. tatafakkaru. Likai Pak. Likai tatafakkaru. Likai tatafakkaru. Biukulikum. Fatam tana'u ala. Fatam tani'u amma asihi. Amma sa'i. Kami berkata pukullah yang mayatnya mati itu dengan bagian dari sapi. Al-madbuha. Madbuha apa tadi? Madbuha apa? Al-madbuha. Madbuha. Yang disembelih. Yang disembelih. Oh iya, ya disembelih. Sesungguhnya Allah akan membangkitkan menjadi hidup. Iya. Dan dia akan mengabarkan kepada kalian. Akan mengabarkan kepada kalian siapa yang membunuhnya. Maka mereka memukulnya dengan bagian darinya, maka Allah menghidupkannya dan mengabarkan tentang pembunuhan itu. Ya, mengabarkan siapa pembunuhnya. Demikianlah Allah telah menghidupkan yang mati pada hari kiamat.
dan menunjukkan kepada kalian bahwa dia Bani Israel mukjizatnya adalah itu apa ya? Ya, dan memperlihatkan kepada kalian wahai Bani Israel mukjizatnya yang menunjukkan Ya, mukjizat yang menunjukkan atas kesempurnaan penciptaan ketetapannya agar kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kesempurnaan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala agar kalian berpikir diukur dengan akar kalian. Fatamat tani an ma'asiyati, dan kalian berhenti dari perbuatan maksiat. Baik ya. Barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Wa iyyakum. Fakul nadribuhu bi ba'dihha kadzalika yuhyillahu al-mauta wa yuriikum ayatihi la'allakum ta'qilun. Maka kami katakan idribuhu bi ba'dihha. Pukullah orang yang terbunuh tersebut dengan bagian sapi yang disembelih. Ya, di sini memang tidak dijelaskan bagian apa. Intinya mereka diminta untuk memukulkan bagian tubuh orang yang terbunuh dengan bagian sapi yang disembelih. Kemudian ya setelah mereka mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala, akhirnya orang tersebut dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang awalnya mati, lalu Allah hidupkan. Dan inilah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Allah bisa ya menghidupkan manusia lalu bisa mematikannya dan bisa menghidupkannya kembali. Ya. Kemudian setelah orang yang terbunuh ini hidup, dia lalu menyebutkan siapa pembunuhnya. Ya, lalu mati lagi ya. Karena memang dia dibangkitkan untuk ya sekadar menyebutkan siapa pembunuhnya. Karena memang ini yang diminta oleh Bani Israel. Mereka ingin tahu siapa yang membunuh orang tersebut. Ya. Kadzalika yuhyillahul mauta. Begitulah, seperti itulah Allah menghidupkan orang yang mati. Wa yuriikum ayatihi la'allakum ta'qilun. Dan Allah memperlihatkan kepada kalian ayatnya, yaitu mukjizatnya, kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, la'allakum ta'qilun, agar kalian memahaminya, agar kalian memikirkannya. Harusnya logikanya lagi-lagi ya. Mereka berkali-kali ditunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang bisa disaksikan oleh mata kepala mereka itu sendiri ya. Mata kepala mereka sendiri. Tapi terlepas dari banyaknya tanda-tanda kekuasaan Allah yang mereka saksikan dengan mata kepala mereka sendiri, ternyata tidak juga membuat mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal jelas-jelas di depan mata mereka ada orang meninggal, lalu dihidupkan, lalu dia bicara siapa pembunuhnya, lalu meninggal lagi, lalu mati lagi. Ini kan bagi orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tentu kejadian semacam ini yang disaksikan langsung dengan mata kepala sendiri membuat kita menjadi hakul yakin, bahkan ainul yakin. Ya. Keyakinan yang sudah kita saksikan dengan mata kepala kita sendiri tentu lebih besar. Ya, harusnya logikanya Bani Israil ini lebih beriman daripada kita. Kenapa? Karena kita orang Islam zaman sekarang tidak bertemu dengan Rasulullah, jauh dari masa Rasulullah. Tidak bertemu dengan para sahabat, tidak bertemu dengan tabi'in dan tabi'in. Tidak ya melihat mukjizat-mukjizatnya. Adapun Bani Israil mereka hidup bersama Nabi. Diturunkan Taurat kepada mereka. Ditunjukkan banyak sekali mukjizat-mukjizat dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Mulai dari diselamatkan dari Fir'aun, diberi makanan surga, diberi mata air yang sesuai dengan jumlah suku mereka, ya. Kemudian dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala lalu dihidupkan lagi. Kemudian sebagian mereka dikutuk menjadi kera, dan terakhir mereka ya ditunjukkan kuasa Allah bagaimana orang yang terbunuh bisa hidup dan menyebutkan pembunuhnya. Namun rentetan kejadian ini ternyata tidak juga membuat mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan bahwa kalau orang ya di dalam hatinya ada pembangkangan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka 1000 dalil pun
1000 hujjah pun, 1000 mukjizat pun tidak akan membuat mereka beriman. Ya. Adapun bagi orang yang di dalam hatinya ada keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita tidak butuh ya pembuktian semacam itu. Ya. Kita hanya dengan dalil-dalil dari Al-Qur'an dan Sunnah dan penjelasan para ulama, kita yakin seyakin-yakinnya bahwasanya Allah lah Rabb kita. Allah adalah ilah, ya Tuhan yang layak disembah. Tidak ada Tuhan yang layak disembah melainkan Allah Subhanahu wa taala. Ini pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah Bani Israel bersama Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Ya, baik. Kita lanjutkan. Siapa yang membaca? Bu Reni ya? Iya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Summa qasat qulubukum min ba'di dzalika fahiya kal hijarati aw ashaddu qaswah. Wa inna minal hijarati lama yatafajjaru minhul anhar. Wa inna minha lama yashaqqaqu fayakhruju minhul ma'. Wa inna minha lama yahbitu min khasyatillah. Wa ma Allahu bighafilin amma ta'malun. Artinya kemudian menjadi keraslah hati mereka setelah itu maka hatinya seperti batu bahkan lebih keras. Dan sesungguhnya dari batu itu sebagian ya dan dari sebagian batu itu ada yang terbelah. Ada yang ini ada yang terbelah lalu keluar air darinya gitu. Terbelah lalu keluar air darinya. Dan dari sebagiannya ada yang terbelah lalu keluarlah mata air. Dan dari sebagiannya ada yang jatuh karena takut kepada Allah. Dan Allah tidak lengah dari apa yang kalian kerjakan. Summa harfu atfin qasat fi'il madhi fa'ilnya qulubukum. Jadi qulubu di sini fa'il, qulubukum fa'il, kumnya sebagai mudhof ilaih, mim ba'di jar majrur, dzalika mim ba'di dzalika maf'ul bihnya Ustaz atau yang mana dzalika? Mudhof ilaih. Ya mudhof ilaih. Mim ba'di ya mudhof ilaih. Harfu jawab hiya ini mubtada ya. Mubtada kal ka itu al-kafu ini kal hijarati jar majrur. Ini kemudian au ini harfu atfin. Asyaddu ini sebagai ini ya Ustaz khobarnya. Ya maksudnya ya. Kok khobarnya? Fahiya kal hijarati au asyaddu qaswah. Ini asyaddu jadi kembali ke mubtada lagi gitu Ustaz. Maka dia itu seperti batu atau lebih keras. Iya. Dia matuf ke mahalnya kal hijaro ya. Oh, iya. Paham nggak maksudnya? Kan kal hijaro mahalnya marfu kan? Iya, iya. Iya. Terus? Qaswatan ini hal ya. Qaswatan. Masa hal sih? Qaswatan. Kalau setelah isim tafdil ada isim yang marfu, dia itu tamiz ya. Oh, iya belum tahu Ustaz. Tamiz. Iya. Wa harfu atfin inna harfu taukid wa nasbin minal hijarati jar majrur lama Hijarati jar majrur sebagai khobarnya inna. Khobar inna. Nanti inna minal hijarati. Isimnya maknya itu. Oh, maknya ya. Iya. Kan lamnya mah lam taukid. Lam taukid. Ya, maknya sebagai isim inna gitu ya. Yatafajjaru ini fi'il mudhari. Ini fa'ilnya
al-hijarati ya. Minhu jar majrur al-anharu. Tadi Ibu bilang apa? Ya. Failnya mana? Ya tafajjaru fa'ilnya Al-anharu dong. Kan ada sebelahnya. Oh iya sih benar. Iya ya tafajjaru minhul anhar ya. Ya al-anhar di sini sebagai fa'ilnya. Ya. Wa harfu atfin ina harfu taukid wa nasbin minha jar majrur. Ini sebagai khobar inna ya Ustadz. Lama ya alamu harfu taukid, maknya sebagai isim inna. Ya syaqqaqu fi'il mudhari, kemudian ini fa'ilnya minhul ma ya al-ma'u, kemudian harfu jawab ya kharuju fi'il mudhari, fa'ilnya al-ma'u minhu jar majrur. Al-ma'u tadi sebagai fa'ilnya. Kemudian wa harfu atfin inna harfu taukid wa nasbin minha ini jar majrur sebagai khobar inna. La alamu harfu taukid ma sebagai isim inna. Yahbitu fi'il mudhari ini apa namanya? Fa'ilnya ini kalau ini mah itu ya. Apa namanya? Airnya tadi ya Ustadz ya. Yang terbelah apa? Batu bukan? Iya batu. Ini kan di sini ya. Ma yashaqqaqu berarti failnya ma. Kan ini udah yahbitu Ustadz. Oh, udah yahbitu. Iya. Yahbitu ma lagi, sama. Enggak ininya apa fa'ilnya jadi ma gitu fi'ilnya. Iya kan. Fa'ilnya kan ya. Yang ada yang apa tuh? Jatuh. Apa yang jatuh? Apa kan? Iya. Berarti fa'ilnya ma. Ya, min khasyati jar majrur lafzul jalalah ini mudhaf ilaih. Wa harfu atfin ma di sini harfu nafiin ya. Allahu lafzul jalalah sebagai ini mubtada, bi ghafilin jar majrur sebagai khobar, amma juga jar majrur. Ta'malun fi'il mudhari wawu sebagai fa'ilnya. Tafsirnya walakinnakum lantan tafa'u bidzalik. Lantan tafi'u kan intafa'a yantafi'u. Tantafi'u ya. Lam tantafi'u bidzalik idza ba'da kulli hadhil mu'jizatil khariqati al-khariqati ishtadat qulubukum wa ghulizat falam yanfudh ilaiha khairun walam talin amamal ayatil bahirati allati araitukumuha hatta sarat qulubukum mithal hijarati summa bal hiya ashaddu minha ghalzah li'anna minal hijarati ma ini yusta'a betul nggak? Mana? Ma yattasi'u wa yanfariju. Ma apa? Ma yattasi'u wa yanfariju. Ma yattasi'u wa yanfazi'u. Wa yanfariju. Ma yattasi'u wa yanfariju hatta tansobba minhul miyaha sobba. Tansobba minhu al-miyahu. Oh, al-miyahu sobba. Sobban, ya. Iya, nam fatusiru anharun jariyatun wa minal hijar. Anharon. Fatusiru anharon hariyatun. Ya, jariyatu. Ini soalnya kayak ini Ustaz, kayak ada domah gitu, kayak tanwin domah gitu di ininya udah ada. Jadi saya kirain itu. Bukan oh, ya? Sudah. Ini mana sih? Mana tadi? Kan di sini apa ya? Mana sih tadi? Fatusiru yang ayat 74. Oh iya benar dia jadi. Iya, soalnya kan ini fa'il ya Ustaz, anharnya kan fatusiru anharun. Fatusiru anha ini mah anharon, Deng. Fatusiru anharon jariyatun gitu Ustaz ya. Bentar dulu. Yang mana sih? Dia ini kan
airnya jadi sungai kan? Ini harusnya anharon jariyatan ini. Oke. Ini Anharon harusnya jariyatan. fathatain karena ada alifnya. Oh, Ini sebagai khobarnya tafsir. Oke. Fatusiru anharon jariyatan wa minal hijarati Bukan fatasiru, fatasir ya. Sora yasiru. Fatasiru anharon jariyatan. fatasiru anharon jariyatan. Wa minal hijarati ma yatasadda'u fayanshaqqu fatukhriju minhul uyuni Fatahruju. fatakhruju. Ini kalau ini Bu, Harus takhruju tahu sama tukhriju maknanya jauh ya. Iya, Karena ya. kalau takhruju keluar, kalau tukhriju mengeluarkan. Jadi kalau dilihat dari konteks kalimat ini jelas keluar kan, bukan mengeluarkan. Ya fatakhruju minhu. Fatakhruju minhul uyuna. Uyunu. Fatakhruju minhul uyunu wal yanabi'u wa minal hijarati ma yasqitu. Benar enggak sih Ustaz? Ma yasqutu min a'alil jabali min khasyatillahi ta'ala wa ta'zimah. Jibali min khasyatillahi ta'ala wa ta'zimah wa ta'zimati Wa ta'zimihi wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Akan tetapi kamu tidak mengambil manfaat dari itu semua. Setiap setelah mukjizat yang luar biasa gitu ya Ustadz, semakin keraslah hati-hati kamu dan menjadi batu dan membatu gitu. Iya. Ya. Mengeras. Falam maka tidak maka kebaikan tidak bisa masuk ke dalamnya dan tidak menjadi lunak di depan ayat-ayat yang mengagumkan yang aku perlihatkan kepada kalian sehingga hati-hati kalian menjadi seperti batu yang itu padat ya Ustadz ya? Yang keras. Bahkan lebih keras dari itu. Iya. Ya, karena dari batu ya dari sebuah batu ya. Karena dari sebagian batu ada yang terbelah dan terbuka sehingga memancarkan air yang deras darinya dan menjadi sungai yang mengalir. Ya, menjadi sungai yang mengalir. Dan dari sebagian batu ada yang terpecah dan terbelah sehingga keluar darinya mata air dan sumber-sumber air. Dan dari sebagian batu ada yang ada yang jatuh. Oh, itu tadi ada yang jatuh dari atas gunung karena takut kepada Allah Ta'ala dengan keagungannya. Dan karena tadi mengagungkannya. Oh, karena mengagungkannya. Dan Allah tidak lalai. Allah tidak lengah dengan apa yang kalian kerjakan. Baik ya. Oh, sebentar. Salah pencet. Nah. Baik. Summa qasat qulubukum min ba'di dzalika fahiya kal hijarati aw ashaddu qaswah. Kemudian hati kalian mengeras setelah kejadian tersebut. Kenapa? Karena banyak sekali mukjizat kuasa Allah yang Allah tunjukkan kepada kalian, bukannya membuat kalian semakin beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi kalian selalu mengingkarinya. Kalian selalu membangkang, tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tulus. Mereka selalu meminta bukti nyata. Mereka selalu meminta petunjuk yang jelas. Padahal
ya banyak nabi yang diutus kepada mereka. Bahkan mereka ya menerima Taurat sebagai pedoman hidup mereka. Allah tunjukkan kepada mereka bukti kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Tapi mereka tidak mau menerimanya sehingga akhirnya hati mereka mengeras. Fahiya kal hijarati aw asyaddu qaswah. Maka hati mereka itu mengeras seperti batu, bahkan lebih keras lagi. Ya. Jadi Allah mengkiaskan hati yang dimiliki oleh orang kafir, oleh Bani Israel ini yang suka membangkang kepada Allah Subhanahu wa taala, itu lebih keras daripada batu sekalipun. Kenapa? Karena batu ini kan makhluk Allah Subhanahu wa taala, ya. Manusia, tanah, air, sampai batu, ini semua makhluk Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Bani Israil dikatakan lebih keras daripada batu hatinya? Kenapa? Karena wa inna minal hijarati lama yatafajjaru minhul anhar. Sesungguhnya di antara sebagian batu ada yang memancar darinya sungai-sungai. Wa inna minha lama yashaqqaqu fayakhruju minhul ma. Dan sesungguhnya di antara sebagian batu ada yang terbelah lalu kemudian keluar air darinya sehingga ya mengalir darinya sungai. Wa inna minha lama yahbitu min khasyatillah. Dan sesungguhnya di antara batu itu ada yang jatuh karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala, karena mengganggukan Allah Subhanahu wa taala. Jadi batu aja yang kerasnya seperti itu masih ada gunanya, ya. Batu itu masih ada manfaatnya untuk kehidupan. Di mana batu ini ya bermanfaat, darinya keluar mata air, kemudian darinya muncul sungai-sungai yang mengeluarkan air yang jernih, yang dengan air tersebut ya bisa dimanfaatkan untuk manusia, ikan-ikan hidup di dalamnya. Dan di antara batu ada yang jatuh dari ketinggian gunung karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya batu aja, makhluk yang tidak punya nyawa itu masih ada manfaatnya untuk manusia. Masih ada bentuk imanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kenapa kalian Bani Israel, kalian memiliki akal tapi tidak digunakan untuk memikirkan, mentadabburi kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kalian telah melihat mujizat Allah dengan mata kepala kalian sendiri. Tapi kalian tidak juga beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah cap mereka sebagai orang yang hatinya telah mengeras, lebih keras dari batu. Karena apa? Disebabkan karena terlalu seringnya mereka membangkang, menolak, melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Dan Allah tidaklah lengah ya dari apa yang kalian kerjakan. Ini adalah ancaman dari Allah Subhanahu wa taala. Bahwa mungkin kalian merasa di dunia ini kalian bisa berbuat sesukanya. Kalian bisa menentang dakwah Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Kalian tidak mau meyakini isi dari Taurat, tapi Allah tidak lengah dari kalian. Ya. Ingatlah akan ada hari di mana semua perbuatan kalian akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi hikmah dari kisah-kisah ini adalah menunjukkan kepada kita bahwasannya seorang muslim ketika jatuh dalam kesalahan, ketika jatuh dalam dosa dan maksiat, janganlah ia berlama-lama di dalamnya. Segeralah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya karena kalau kita sudah nyaman dengan dosa maksiat yang kita lakukan, maka kita khawatir kita itu mengeras, sehingga kita makin menjauhkan dari Allah Subhanahu wa taala. Semakin dijauhkan dari hidayah, semakin dijauhkan dari petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Ini hikmah yang bisa kita ambil. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-Nya yang senantiasa beristighfar dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kita menyadari bahwasanya kita ya seringkali luput dan jatuh dalam dosa dan maksiat. Demikian ya pelajaran pada pagi hari ini, semoga apa yang kita baca bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.